Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu. Bersama kami di studio sudah ada Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam. Ini ada ibu-ibu dari pengajian Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kembangan Selatan. Majelis Taklim, Majelis Zikir atau Majelis Taklim? Majelis Taklim. Sama saja. Zikir itu juga bagian daripadanya adalah ilmu. Tadi mereka sudah mengatakan pada saya bahwa mereka ingin belajar tentang zikir. Sama aja belajar ilmu juga. Iya, ya? itu ilmu. Jika demikian, apa makna zikir itu sebetulnya? Makna zikir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zikir kalau kita lihat dari segi bahasa, punya banyak makna. Yang pertama, menyebut dengan lisan. Jadi ada yang mengartikan zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah, atau hal-hal yang dikaitkan dengan Allah melalui lisan. Yang kita dengarkan. Subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Ada lagi, zikir juga berarti lawan dari lupa. Ingat. Ketika itu, yang berperanan bukan hanya lidah. Atau belum tentu lidah. Saya bisa mengingat seseorang tanpa saya sebut namanya. Saya ada dalam benak saya. Kekasih saya, anak saya yang jauh, ada dalam benak saya. Itu juga mengingat, zikir. Memelihara sesuatu, menghafalnya, itu juga zikir. Jadi banyak arti zikir. Kita bisa berkata secara sepintas. Ada zikir dengan lidah. Hanya saja ada orang yang menyebut-nyebut dengan lidah sesuatu, tapi pikirannya tidak di sana. Bisa ya? Hatinya tidak di sana. Mana yang esensial? Yang esensial itu hati, pikiran. Tetapi, kata ulama-ulama ini, bersyukurlah kalau lidah Anda sudah mau menyebutnya. Sebab itu adalah jalan, cara untuk mengantar ke pikiran untuk ke hati. Oke. Itu zikir secara umum menyebut-nyebut dengan lidah. Zikir yang lebih tinggi adalah merasakan kehadiran Allah dan kebersamaannya dengan seluruh makhluk. Merasakan Allah hadir. Saya duduk di sini, kita ngobrol dengan Mas Wisnu, saya rasa Allah ada di sini. Saya melihat pohon itu, di balik pohon itu saya lihat Allah. Itu zikir. Karena itu zikir jangan difahami secara terbatas, hanya subhanallah, alhamdulillah. Ada yang lebih dalam dari itu. Orang yang zikir hatinya, zikir pikirannya, itu selalu merasa bersama Allah. Sehingga hidupnya selalu tenang. Saya bisa beri gambaran, bagaimana kalau ada seorang anak kecil yang selalu didampingi orang tuanya. Tenang nggak dia? Tenang dia. Kalau dia sendiri, dia takut. Ada bahaya, dia lari. Tapi kalau dia selalu bersama orang tuanya, atau merasa bahwa orang tuanya selalu bersama dia, dia akan tenang. Itu zikir. Karena itu orang yang banyak berzikir tidak pernah takut, tidak pernah sedih, tidak pernah berasa kesepian. Karena selalu ada Allah bersama. Karena dia selalu bersama Allah. Di sampingnya, dia lihat kanan di sini, dia ingat Allah. Allah ada menugaskan malaikat di sini. Dia lihat sini, Allah ada. Allah menugaskan malaikat.
Tidak pernah dia. Itu yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya kira itu makna zikir. Ada menyangkut dalamnya tadi, Pak Quraisy. Ada dua orang sahabat, yang satu rajin mengikuti majelis zikir, berzikir di berbagai tempat. Yang satu dia memilih untuk menekuni bidang pengetahuan di lembaga riset. Dia melihat sedalam-dalamnya berbagai kekuasaan Allah pada makhluk-makhluk yang kecil. Dan menurut dia berzikir. Dia berzikir. Sementara kawan yang mengikuti majelis taklim seperti ini menganggap bahwa itulah zikir. Mana di antara keduanya? Dua-duanya benar. Tetapi kalau hanya menganggap bahwa hadir di majelis taklim, baca tasbih, tahlil, itu zikir, itu tidak benar. Bahkan kita bisa berkata di sini, zikirnya seorang peneliti atau penelitian seorang ilmuwan yang mengaitkan objek penelitiannya dengan Allah. Zikirnya itu jauh lebih tinggi nilainya daripada sekedar ucapan-ucapan itu. Itu sebabnya di dalam Al-Quran dikatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut dan kagum kepada Allah itu tidak lain kecuali ilmuwan. Karena di setiap objek yang dia lihat, ini pasti ada Allah di sini. Di situ dia merasakan kehadiran Allah. Tadi saya katakan, zikir yang mendalam itu adalah zikir dengan pikiran, zikir dengan hati. Jadi kalau sekedar ingat goyang-goyang belum tentu barangkali. Oh iya, belum tentu. Bisa saja orang sudah goyang-goyang begini, pikirannya lari kemana-mana kan? Nah itu. Ya, kalau yang disebut sebagai orang yang pada siang malam selalu mengingat Allah dalam Quran itu, orang-orang yang apa itu? Orang-orang yang selalu merasakan kehadiran Allah, orang-orang yang menyiapkan, ada satu ungkapan, yang menyiapkan untuk setiap situasi suatu ucapan dan kehadiran. Saya beri contoh. Orang yang berzikir, setiap dia memulai sesuatu, dia siapkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap dia selesai, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap dia mendapatkan musibah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap dia melihat suatu keajaiban, Subhanallah. Setiap dia mendengar guntur, setiap dia bersin, Alhamdulillah. Setiap dia mendengar orang bersin, Yarham. Itu coba zikir semuanya, tidak ada. Siap bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah, begitu seterusnya. Sampai di situ pertanyaan kita adalah nanti ke Pak Quraisy adalah, apakah zikir itu sebuah kegiatan yang harus dispesifikasikan atau memang bisa menyatu dengan kegiatan kita sehari-hari? Itu pertanyaan kita ya. Tetaplah bersama kami di Taman Surga, tamannya orang-orang berilmu.